Di malam jalanan kota yang sepi dan basah oleh hujan, seorang pria bernama Fandi menemukan gadis tak berdaya di jalanan. Dia membuat pilihan yang sederhana untuk kemudian menolongnya. Namun justru mengubah takdirnya selamanya. Malam itu, langit ibu kota berubah muram. Awan hitam bergulung, menutup cahaya bulan, sementara hujan turun deras membasahi setiap sudut jalan. Lampu jalan berpendar redup, seakan ikut berduka bersama suasana malam. Di antara riuh suara hujan yang menabrak atap seng dan genangan air, langkah kaki seorang pria terdengar pelan namun mantap. Dia adalah Fandi, seorang pekerja keras yang baru saja pulang setelah lembur panjang di pabrik percetakan. Bajunya basah, tubuhnya letih, dan perutnya keroncongan. Malam itu, tak ada yang ia harapkan selain sepiring nasi hangat dan tempat tidur sederhana di kamar kosnya. Namun, takdir seakan punya rencana lain. Di tengah jalan sepi yang basah, matanya menangkap sesuatu. Di antara cahaya lampu jalan yang temaram, tampak sesosok tubuh kecil tergeletak. Seorang gadis. Rambutnya basah kuyup menempel di wajah. Darah mengalir dari pelipisnya, dan tubuhnya tak bergerak. Fandi terdiam. Napasnya tertahan. Dalam pikirannya, muncul rasa curiga. Apakah ini nyata? Atau hanya jebakan? Sebab di kota besar, terlalu sering terdengar kabar tentang kejahatan yang menyamar sebagai korban. Jika ia mendekat, bisa jadi ia justru menjadi sasaran. Namun di balik ketakutan itu, terngiang suara ayahnya yang sudah lama tiada. Sebuah pesan sederhana namun mengakar kuat. "Nak, jangan biarkan rasa takutmu lebih besar daripada imanmu." Kata-kata itu menggema begitu jelas, seakan ayahnya sedang berdiri di sampingnya. Fandi menatap gadis itu sekali lagi. Ia melihat luka, ia melihat penderitaan, dan ia tahu tak ada orang lain di sekitar sana. Kalau ia pergi begitu saja, gadis itu bisa kehilangan nyawa. Hatinya berperang, tapi nuraninya menang. Tanpa pikir panjang, Fandi berlari mendekat. Ia mengguncang tubuh gadis itu, mencoba membangunkannya. Tak ada respon. Tubuhnya dingin, namun masih ada denyut lemah. "Ya Allah," gumamnya lirih. Dengan segenap tenaga, ia mengangkat tubuh gadis itu ke dalam pelukannya. Hujan semakin deras, membasahi wajahnya, namun ia terus berlari. Setiap langkahnya berat, tapi hatinya lebih berat jika harus meninggalkan seseorang yang sedang berjuang antara hidup dan mati. Sesekali, matanya mencari pertolongan. Tapi jalanan malam itu lengang, sepi. Tak ada mobil yang melintas, tak ada orang yang bisa diminta bantuan. Fandi hanya mengandalkan kedua kakinya, membawa tubuh yang terasa semakin berat menuju rumah sakit terdekat. Napasnya terengah, dada terasa terbakar, tapi tekadnya tak pernah goyah. Dalam hati ia berdoa, "Ya Allah, jangan biarkan aku terlambat, jangan biarkan aku gagal menolongnya." Akhirnya cahaya papan neon rumah sakit terlihat di kejauhan. Itu bagai mercusuar di tengah gelapnya malam. Fandi mempercepat langkahnya meski hampir terjatuh karena licin. Begitu memasuki ruang IGD, ia langsung berteriak meminta pertolongan. Para perawat dan dokter segera bergerak, mengambil alih tubuh gadis itu. Fandi terhuyung, tubuhnya gemetar, namun ada kelegaan yang menyelinap di dadanya. Ia tahu, malam ini ia telah mengambil keputusan yang benar. Ia tak mengenal gadis itu. Ia tak tahu siapa namanya, dari mana asalnya, atau mengapa ia bisa tergeletak di jalan. Tapi Fandi yakin, apapun risikonya, ia tak boleh menutup mata. Karena malam itu, di tengah hujan dan rasa letih yang menyesakkan, Fandi justru sedang melangkah menuju takdir baru yang akan mengubah seluruh hidupnya. Di ruang gawat darurat, tubuh Salsa, gadis yang tadi ditemukan Fandi di jalan, langsung ditangani dokter dan perawat. Suara langkah tergesa-gesa, instruksi tegas dokter, dan bunyi alat medis bercampur menjadi simfoni yang menegangkan. Fandi berdiri di ambang pintu, dadanya naik turun, bajunya basah kuyup, dan tangannya masih bergetar.
Ia ingin masuk lebih dekat, ingin memastikan gadis itu selamat. Namun, seorang petugas keamanan menghadangnya. "Mas siapa? Hubungan keluarga apa? Jangan-jangan malah pelakunya?" Pertanyaan itu menusuk seperti pisau. Fandi tercekat. Ia baru saja berlari sejauh mungkin dengan sekuat tenaga demi menyelamatkan nyawa seorang asing. Tapi kini ia justru dituduh sebagai penjahat. Namun, tatapan matanya tetap tenang. Dengan suara lirih ia menjawab, "Saya hanya menemukannya di jalan, Pak. Saya tidak tega melihat dia hampir mati." Keraguan jelas tergambar di wajah petugas itu. Apalagi, Fandi tampak lusuh, jelas bukan orang berada. Meski begitu, dokter meminta penjelasan cepat tentang biaya pengobatan awal. "Kalau tidak ada yang menjamin, kami hanya bisa lakukan tindakan darurat sebatas pertolongan pertama," ujar dokter dengan nada tegas. Fandi terdiam. Ia tahu dompetnya hanya berisi sisa gaji lembur yang bahkan tak cukup untuk sewa kamar kos bulan depan. Tapi melihat tubuh gadis itu yang penuh luka, hatinya tak sanggup berkata tidak. Dengan keberanian yang nyaris nekat, ia menjawab, "Pak dokter, lakukan apa saja untuk selamatkan dia. Biaya awal, saya yang tanggung." Ucapannya membuat semua orang di ruangan itu terkejut. Bagaimana mungkin seorang pria sederhana, yang bahkan bajunya sudah compang-camping karena hujan, berani menjamin biaya rumah sakit? Namun tatapan mata Fandi mantap, seolah berkata bahwa hidup manusia tak bisa ditimbang dengan uang. Petugas keamanan masih memandangnya curiga, bahkan sempat berkata, "Apa jangan-jangan ini trik? Kamu buat dia sekarat, lalu pura-pura jadi penolong?" Tuduhan itu menusuk lagi, tapi Fandi tetap menunduk. Ia tidak marah, tidak membela diri dengan emosi. Ia hanya menjawab pelan, "Kalau saya pelakunya, saya tidak mungkin bawa dia ke sini, Pak. Saya cuma percaya, kebaikan tidak boleh berhenti di tengah jalan." Perawat akhirnya mendorong ranjang pasien masuk ke ruang tindakan lebih dalam. Fandi terduduk di kursi tunggu. Wajahnya pucat karena lelah, matanya kosong menatap lantai. Dalam hatinya muncul rasa cemas. Bagaimana ia membayar biaya nanti? Bagaimana dengan hidupnya sendiri? Namun suara hati yang sama menjawab, "Kalau niatmu baik, jalan pasti terbuka." Beberapa jam berlalu. Hujan di luar mulai reda, meninggalkan aroma tanah basah yang khas. Fandi masih duduk di ruang tunggu, sesekali merapatkan jaket tipisnya yang sudah kering oleh udara AC. Ia akhirnya berdiri, mengambil wudhu di musyalah kecil rumah sakit, lalu menengadahkan tangan dalam sujud panjang. Di dalam doa itu, ia menangis. Tangis yang tidak terdengar, tapi terasa membasahi seluruh batinnya. "Ya Allah, aku hanya ingin menolong. Aku takut aku tidak sanggup menepati ini semua. Berikan aku kekuatan, bukan untuk diriku, tapi untuk nyawa seorang anak perempuan yang kau pertemukan denganku malam ini." Ketika ia bangkit dari sujud, hatinya terasa lebih lapang. Bukan karena masalah selesai, tapi karena ia tahu. Niat baiknya tidak boleh berhenti hanya karena ia miskin. Ia harus menyelesaikan apa yang sudah ia mulai. Di balik pintu ruang perawatan, dokter masih berjuang menyelamatkan gadis itu. Dan di luar, seorang pria sederhana bernama Fandi, yang tubuhnya lelah dan dompetnya nyaris kosong, sedang diuji. Apakah keikhlasan benar-benar mampu melampaui segala keterbatasan? Malam itu rumah sakit bukan hanya tempat menyelamatkan nyawa Salsa, tapi juga arena di mana hati Fandi ditempa. Sebuah ujian besar yang akan menentukan arah hidupnya ke depan. Pagi itu, cahaya matahari menembus jendela ruang perawatan rumah sakit. Suasana yang tadinya tegang mulai terasa sedikit lega. Mesin monitor berdetak teratur, menandakan nyawa gadis yang semalaman diperjuangkan itu masih bertahan. Fandi, dengan mata sembab dan tubuh kelelahan, masih duduk di kursi samping tempat tidur. Ia hampir tak tidur semalaman, hanya memandangi sosok lemah yang kini perlahan membuka mata.
Kelopak mata itu bergetar, lalu terbuka. Tatapannya kosong, bingung, dan penuh trauma. Suara lirih keluar dari bibirnya. "Di mana aku?" Fandi segera berdiri, mendekat. "Kamu di rumah sakit. Kamu selamat." Gadis itu mencoba menggerakkan tubuhnya, tapi Vince kesakitan membuatnya mengerang. Air mata mengalir begitu saja. "Kenapa? Kamu tolong aku? Aku bahkan tidak kenal kamu." Fandi menunduk sebentar, lalu menjawab dengan nada sederhana. "Karena aku tidak sanggup pura-pura buta melihat seseorang sekarat. Aku hanya manusia biasa, tapi kalau aku biarkan kamu di jalan malam itu, aku pasti tidak akan pernah tenang seumur hidup." Gadis itu terdiam. Perlahan, ia mulai menceritakan apa yang terjadi. Namanya Salsa. 3 hari terakhir ia diculik sekelompok orang, diperlakukan kasar, dan akhirnya dibuang begitu saja setelah tubuhnya lemah tak berdaya. Sebelum itu, hidup Salsa sudah penuh luka. Ia tumbuh dalam keluarga berada, tapi tekanan, tuntutan, dan rasa kesepian membuatnya lari mencari kebebasan. Sayangnya, kebebasan itu justru membawanya ke jurang yang mengerikan. Tangisnya pecah ketika ia mengingat malam-malam gelap saat disekap. "Aku pikir, aku tidak akan pernah pulang lagi. Aku pikir, dunia sudah tidak punya ruang untukku." Fandi mendengarkannya tanpa memotong. Wajahnya penuh empati, bukan belas kasihan. Ketika Salsa selesai bercerita, ia hanya berkata pelan, "Kamu masih hidup, Salsa. Itu artinya Tuhan masih memberimu kesempatan kedua. Jangan menyerah. Jangan biarkan mereka yang menyakitimu menang." Salsa menatap Fandi, matanya berkaca-kaca. Dalam hatinya, muncul perasaan aneh, rasa percaya. Padahal ia baru saja mengenal pria ini, seorang asing yang bahkan tampak sederhana dan lusuh. Namun, kehangatan dalam suaranya jauh lebih menenangkan dibanding semua kata-kata manis yang pernah ia dengar dari orang terdekatnya. "Kenapa kamu begitu peduli? Kamu tidak butuh apapun dariku, kan?" tanyanya ragu. Fandi tersenyum tipis. "Aku tidak ingin balasan apapun. Aku hanya ingin kamu jangan hilang harapan. Hidupmu terlalu berharga untuk disia-siakan." Kata-kata itu membuat Salsa terisak lagi. Kali ini bukan karena sakit, melainkan karena hatinya yang retak perlahan dijahit kembali oleh ketulusan seorang asing. Malam itu ia hampir mati di jalanan. Tapi kini, di depan matanya, ada seseorang yang tanpa pamrih menyelamatkan, bahkan rela dituduh dan mengorbankan apapun demi nyawanya. Hari-hari berikutnya, Salsa mulai pulih. Luka di tubuhnya berangsur membaik, meski luka batin butuh waktu lebih lama untuk sembuh. Setiap kali membuka mata dan melihat Fandi duduk di kursi samping dengan wajah tenang, Salsa tahu bahwa keajaiban itu nyata dan terkadang datang dalam wujud paling sederhana. Di hati Salsa tumbuh tekad baru. Ia tidak boleh lagi larut dalam keputusasaan. Ia harus berdiri, bukan hanya karena dirinya, tapi juga untuk menghormati kebaikan seorang pria yang bahkan tak mengenalnya, tapi telah mengorbankan begitu banyak. Di titik itu, hubungan mereka bukan sekadar antara penolong dan korban. Salsa merasakan kembali arti percaya pada manusia. Sedangkan bagi Fandi, setiap kata terima kasih dari Salsa bukanlah hadiah, melainkan pengingat bahwa kebaikan, sekecil apapun, bisa menyalakan api harapan di hati yang hampir padam. Malam kelam yang hampir merenggut nyawa Salsa berubah menjadi awal dari sebuah pertemuan tak terduga. Pertemuan yang kelak akan membuka jalan baru bagi keduanya, membawa mereka pada takdir yang tak pernah mereka bayangkan sebelumnya. Beberapa hari setelah pengakuan Salsa yang mengguncang hati Fandi, kehidupan mereka masih berjalan dengan tenang. Namun, ketenangan itu tidak berlangsung lama. Suatu sore, ketika langit mulai berwarna jingga keemasan, sebuah mobil mewah berhenti tepat di depan rumah sederhana mereka. Debu jalanan berhamburan, membuat anak-anak kecil yang bermain di gang sempit itu berlari sambil berbisik penuh penasaran. Dari dalam mobil, turunlah sepasang suami istri dengan raut wajah tegang namun penuh harap. Dialah orang tua Salsa, sang ayah,
seorang pengusaha kaya raya yang dikenal keras dan berwibawa, menatap sekeliling dengan pandangan yang sulit diartikan. Sang ibu, dengan mata berkaca-kaca, segera berlari memeluk Salsa yang sejak tadi terpaku di depan pintu. "Anakku, maafkan kami." Suara ibunya bergetar, penuh sesal. Salsa terdiam, tubuhnya kaku, seakan tak percaya orang tuanya berdiri di hadapannya. Ayah Salsa menatap Fandi dengan sorot mata tajam namun penuh pertanyaan. Dengan suara berat, ia berkata, "Kenapa kau menolong putriku?" Fandi tidak menunduk, tidak pula mencari kata-kata rumit. Dengan ketenangan yang lahir dari hati yang tulus, ia menjawab singkat, "Saya tak bisa pura-pura buta melihat orang sekarat. Nurani saya tak mengizinkan." Kalimat sederhana itu jatuh seperti petir di hati sang ayah. Pria yang terbiasa menimbang segala hal dengan logika bisnis dan angka-angka, tiba-tiba disadarkan bahwa ada hal-hal yang tak ternilai dengan uang. Ia terdiam, dadanya sesak, seakan ada tembok besar yang runtuh di dalam dirinya. Dalam diam itu, sang ayah akhirnya berkata lirih, "Kau orang asing bagi kami. Kau tidak memiliki kewajiban apapun. Tapi justru kau yang menyelamatkan yang paling berharga dalam hidupku. Bagaimana aku harus membalasmu?" Fandi tersenyum kecil, menundukkan kepala. "Saya tidak menolong karena berharap balasan. Saya hanya melakukan apa yang seharusnya manusia lakukan kepada sesamanya." Mendengar itu, sang ayah menatap Fandi lama sekali, lalu tiba-tiba berkata, "Kalau begitu, biarkan aku melakukan bagianku. Aku ingin kau bekerja bersamaku. Akan kuberikan pekerjaan besar dengan gaji yang pantas. Anggaplah ini bukan sekadar balas budi, tapi kesempatan." Fandi terperanjat, hatinya bergolak. Tawaran itu terdengar menggiurkan. Pekerjaan besar, gaji tinggi, dan kesempatan mengubah hidup. Namun di balik itu, ada keraguan yang menghantui. Ia takut niat baiknya ternodai oleh ambisi. Ia takut dianggap menolong Salsa karena mengincar imbalan. Dengan suara pelan, Chin berkata, "Maaf, Pak. Saya rasa saya belum pantas. Saya tidak ingin niat tulus saya berubah menjadi hitungan untung rugi." Sang ayah terdiam lagi, kali ini lebih lama. Raut wajahnya yang keras perlahan melunak. Ia tidak terbiasa ditolak, apalagi oleh seorang pemuda sederhana. Tapi justru penolakan itulah yang semakin membuatnya yakin bahwa Fandi adalah orang yang berbeda. "Aku mengerti keraguanmu," ujar sang ayah akhirnya. "Tapi ingatlah, kesempatan ini bukan untuk merusak ketulusanmu. Justru aku ingin memberimu ruang untuk berkembang. Jika kau benar-benar tulus, maka apapun yang kau lakukan nanti tetap akan murni." Suasana hening, hanya terdengar detak jam tua di ruang tamu kecil itu. Salsa memandang Fandi dengan mata berkaca-kaca. Ia tahu betul, keputusan yang akan diambil Fandi bukan hanya soal pekerjaan, tapi soal masa depan mereka semua. Fandi menarik napas panjang. Ia menatap ibunya yang duduk di kursi tua, menatapnya penuh kasih sayang dan doa. Dalam hati, ia tahu, ini bukan sekadar tawaran pekerjaan. Ini adalah jalan baru yang dibukakan Tuhan, balasan dari setiap kesabaran dan ikhlas yang selama ini mereka jalani. Akhirnya, dengan suara mantap, ia berkata, "Baiklah Pak, saya terima. Tapi izinkan saya bekerja bukan karena belas kasihan, melainkan karena saya benar-benar ingin belajar dan berbuat sesuatu yang berarti." Sang ayah tersenyum tipis, sebuah senyum yang jarang terlihat. "Itu yang kuharapkan darimu." Hari itu, di rumah sederhana yang penuh kehangatan, sebuah pertemuan tak terduga mengubah segalanya. Dari luka, lahirlah kesempatan. Dari kesederhanaan, muncul penghargaan. Dan dari hati yang tulus, lahir jalan menuju masa depan baru. Hari-hari setelah pertemuan itu terasa berbeda bagi Fandi. Jika dulu ia terbiasa berjalan pulang malam dengan tubuh letih dan kantong hampir kosong, kini langkahnya jauh lebih ringan. Tawaran sang ayah Salsa yang sempat ia ragukan, perlahan membuahkan perubahan. Fandi diberi kepercayaan untuk memimpin sebuah unit kecil di perusahaan percetakan besar. Awalnya ia merasa canggung,
takut tidak mampu, bahkan hampir mundur karena tekanan begitu besar. Namun, tekadnya untuk bekerja jujur dan sungguh-sungguh membuat orang-orang di sekitarnya mulai melihat siapa dirinya sebenarnya. Hari demi hari, ia belajar mengendalikan tanggung jawab yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Dari seorang pemuda sederhana yang terbiasa mengencangkan ikat pinggang agar bisa mengirim uang ke kampung, kini ia mampu mengirimkan bukan hanya uang belanja, tapi juga biaya renovasi rumah untuk ibunya. Senyum ibunya yang dulu jarang terlihat, kini kembali merekah setiap kali mendengar kabar dari Fandi. Namun di balik semua perubahan itu, satu hal yang tidak pernah berubah, kesederhanaan hidupnya. Ia tetap makan di warung kecil, tetap menolong tetangga tanpa pamrih, dan tetap rendah hati pada siapapun. Sementara itu, Salsa juga menemukan jalannya sendiri. Trauma masa lalu yang begitu kelam perlahan disembuhkan oleh keyakinan bahwa masih ada manusia berhati mulia. Fandi bukan hanya penyelamat hidupnya, tapi juga cermin bahwa hidup bisa dijalani dengan kejujuran dan keberanian. Salsa berjanji pada dirinya sendiri, ia tidak akan lagi hidup di bawah bayang-bayang ambisi keluarganya atau tekanan lingkungan yang selama ini membuatnya rapuh. Ia ingin kembali ke keluarganya, bukan sebagai boneka yang hanya mengikuti aturan, melainkan sebagai Salsa yang baru, lebih kuat, lebih berani, dan lebih jujur pada dirinya sendiri. Pertemuan mereka berdua seakan menjadi tanda bahwa jalan Tuhan seringkali penuh kejutan. Siapa yang menyangka, seorang pekerja keras yang nyaris tak dikenal akan menjadi orang paling berarti dalam hidup Salsa? Siapa yang menyangka, dari sebuah malam hujan dan tubuh lelah yang hampir menyerah, Fandi menemukan pintu baru yang mengubah segalanya? Suatu sore, di sebuah taman kecil dekat rumah sakit, Fandi dan Salsa duduk bersebelahan. Tidak ada kata-kata besar, tidak ada janji manis, hanya keheningan yang hangat. Di antara mereka tergeletak sebuah buku catatan kecil yang sudah lusuh. Dengan tangan gemetar, Salsa menuliskan sebuah kalimat yang lahir dari perjalanan panjang itu. Ketika kebaikan tidak dibayar dengan materi, maka langitlah yang akan membalas, bukan dengan harta, melainkan dengan pertemuan. Fandi menatap tulisan itu lama sekali, lalu tersenyum. Dalam hati ia tahu, kalimat itu bukan hanya catatan biasa, melainkan doa, pengingat, dan saksi bahwa semua yang ia alami bukanlah kebetulan. Hidup Fandi mungkin sudah berubah, namun jiwanya tetap sama. Ia tidak pernah mengejar harta, tidak pernah mencari balasan. Dan justru karena itu, balasan datang dengan cara yang paling indah, dalam bentuk pertemuan, dalam bentuk hubungan, dan dalam bentuk kesempatan untuk menjadi manusia yang lebih berarti. Hari itu, senja turun perlahan, mewarnai langit dengan semburat keemasan. Fandi dan Salsa menatap cakrawala, menyadari bahwa perjalanan mereka baru saja dimulai. Balasan dari kebaikan memang tak selalu datang dalam bentuk uang atau kekayaan, tapi dalam bentuk yang jauh lebih bernilai, kebersamaan, keberanian, dan kesempatan untuk menjalani hidup yang lebih tulus. Terima kasih kamu sudah menyimak cerita ini. Jangan lupa untuk like video ini, subscribe channel kami, agar tidak ketinggalan cerita menarik lainnya. Sampai jumpa di cerita berikutnya.